Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Maulana. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas reguler B M002 MSMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video statika struktur yang berjudul Gaya dan Momen. Oke, selanjutnya masuk saja ke pembahasannya yang berikut ini. Kita masuk ke pembahasan yaitu vektor gaya. Vektor dan skalar-skalar adalah suatu yang dikarakteristikan oleh suatu bilangan positif atau negatif, sedangkan massa, volume, dan panjang adalah besaran-besaran skala yang sering digunakan dalam statika. Vektor adalah besaran yang memiliki besaran dan arah. Dalam statika, besaran yang paling sering ditemukan adalah jarak, gaya, dan momen. Notasi vektor dengan huruf yang terdapat tanda panah di atasnya A besar dinyatakan dengan A atau A saja. Di sini vektor diadakan dengan huruf tebal, misalkan A digunakan untuk menandai vektor A tanda kutip 2. Besaran yang bermuatan positif disimbolkan dengan huruf miring A. Pembahasan berikutnya yaitu permasalahan operasi vektor, perkalian dan pembagian vektor dengan skalar. Perkalian vektor A dengan skalar A menghasilkan AA. Didefinisikan sebagai sebuah vektor yang mempunyai besaran AA. Tanda arah AA seperti A asalnya A positif berlawanan dengan A jika A negatif. Akibatnya, negatif sebuah vektor dibentuk dengan mengalihkan vektor dengan skalar min A. Bisa juga disebut min 1. Pembagian sebuah vektor oleh skalar dapat didefinisikan dengan menggunakan hukum-hukum perkalian, karena A atau A kecil sama dengannya itu satunya 1 sama dengan per A, atau disebut juga A besar. A sama dengan 0. Nah, di bawah ini juga ada gambarnya. Kalau arahnya ke atas itu A, dan kalau arahnya berlawan kebalikannya yaitu min A. Masuk ke penjumlahan vektor. Dua vektor A dan B yang berjenis sama dapat dijumlahkan membentuk suatu vektor atau kutip 2 resultan R sama dengan A plus B dengan menggunakan aturan paralelogram atau disebut juga jajaran genjang. Untuk melakukan A dan B digantung pada pangkal-pangkalnya dan dapat menjumlahkan B dan A menggunakan konstruksi segitiga yang merupakan kasus khusus aturan jajaran ganjang. Dengan cara vektor B dijumlahkan ke vektor A dalam cara tanda kutip 2 ke pangkal, yaitu dengan dengkal B. Dengan membandingkan, terlihat bahwa penjumlahan vektor berisi komutatif. Dengan kata lain, vektor-vektor dapat dijumlahkan dalam salah satu orde, yaitu R sama dengan A plus B sama dengan B plus A. Sebagai kasus khusus, jika dua vektor A dan B koliner atau segaris, yaitu keduanya mempunyai garis kerja yang sama, aturan jajaran genjang mereduksi menjadi penjumlahan aljabar atau skalar yang disebut juga R sama dengan A plus B. Pengurangan vektor. Selisih resultan antara dua vektor A dan B berjenis sama dapat dinyatakan sebagai R sama dengan A dikurang B sama dengannya B plus min B. Pengurangan karena itu didefinisikan sebagai kasus khusus penjumlahan, sehingga aturan-aturan penjumlahan vektor juga berlaku pada pengurangan vektor. Contoh gambarnya yaitu kalau dia ke kanan panahnya itu dia negatif, dan kalau ke kiri itu positif atau juga disebut dengan min B. Kalau ke atas dia disebut juga negatif. Penguraian vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua komponen,
yang mempunyai garis kerja diketahui dengan menggunakan aturan jajaran genjang komponen yang bekerja sepanjang garis A dan garis B. Orang memulainya pada kepala B dan menarik garis yang sejajar terhadap A hingga memotong B. Dua komponen A dan B kemudian digambarkan sedemikian rupa sehingga mereka ditarik dari pangkal R ke titik-titik potong. Nah, contoh gambarnya ini di bawah titik potongnya itu ada gambar di bawah ini. Penjumlahan vektor gaya. Bukti eksperimental telah menunjukkan bahwa gaya merupakan besaran vektor karena ia mempunyai besar, arah dan tanda dua arah tertentu dan penjumlahan menurut aturan jajaran genjang. Dua masalah yang biasanya terdapat dalam statika, salah satunya adalah pencarian gaya resultan dengan mengetahui komponen-komponennya dan menguraikan suatu gaya yang diketahui menjadi dua komponennya. Seperti dijelaskan dalam bagian 2. Kedua masalah ini memerlukan penerapan aturan jajar genjang. Jika lebih dari dua yang akan dijumlahkan, gaya penerapan aturan jajaran genjang dapat dilakukan untuk memperoleh gaya resultan. Misal bekerja pada titik O, gambar di bawah, dengan memakai aturan jajar genjang untuk menjumlahkan lebih dari dua gaya. Seperti ditunjukkan di sini, sering kali memerlukan perhitungan geometrik and trigonometri yang ekstensif untuk menentukan nilai-nilai numerik untuk besaran dan arah resultan. Malahan soal jenis ini dengan mudah diselesaikan dengan menggunakan metode komponen persegi 4 atau disebut juga rektangular. Prosedur analisis. Aturan jajar genjang. Buatlah suatu sketsa yang memperlihatkan sejumlahan vektor dengan menggunakan aturan jajaran genjang. Ingatlah bahwa jumlah total sudut-sudut ini adalah 360 derajat. Sudut-sudut yang tak diketahui bersama dengan besar gaya diketahui dan tak diketahui harus diberi label secara jelas pada sketsa ini. Dan trigonometri, dengan menggunakan trigonometri, dua sudut yang tidak diketahui dapat ditentukan dari data yang diberikan pada segitiga. Jika segitiga mengandung sudut 90 derajat, hukum sinus atau hukum kosinus dapat digunakan untuk penyelesaian. Contoh berikut penampilan metode secara numerik. Hukum sinus dibagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C. Dan sudutnya dipotong-potong menjadi 3 juga, B, C, dan A. Hukum kosinus. A per sin A sama dengan B per sin B, dan sama dengan C per sin C. C sama dengan akar A kuadrat A pangkat 2 plus B pangkat 2. Dan dikurang min 2AB cos C. Untuk ke pembahasan berikutnya yaitu penyelesaian atau garis miring contoh. Sama dengan skrup kait atau skrew dalam gambar 2-10 mengalami dua gaya F1 dan F2. Tentukan besar penyelesaian gaya resultan dan dibentuk arah dari gaya aturan jajaran resultan. Genjang aturan jajar genjang. Penjumlahan ditunjukkan dalam gambar 2 dan 10b. 2. Dua yang tidak diketahui mempunyai besar VR dan sudut 0 atau disebut juga theta. Dalam gambar 2 min 10b, segitiga vektor gambar 2 min 10c disusun VR sama dengan akar VR dan sama dengan akar VR. Sama dengannya itu 213N.
trigonometri ditentukan dengan menggunakan hukum kosinus. Penjumlahan sistem gaya-gaya koplanar sebidang. Bila result lebih dari 2 gaya harus dicari, maka lebih mudah untuk mencari komponen tiap-tiap gaya sepanjang sumbu yang telah ditetapkan. Jualah komponen ini secara aljabar, dan kemudian bentuk resultan ketimbang membentuk resultan gaya-gaya dengan menerapkan aturan jajaran genjang secara berurut-urutan. Namun dalam sebagian ini akan menguraikan tiap-tiap gaya menjadi komponen-komponen rektangularnya dan yang masing-masing berada sepanjang sumbu X dan Y, seperti gambar di bawah. Meskipun sumbu yang ditunjukkan horizontal dan vertikal, namun begitu mereka dapat dimiringkan ke sembarang arah. Nah, contohnya itu dari F, Y bisa ke F dan bisa ke Fx. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu notasi saklar. Karena sumbu X dan sumbu Y telah menandakan arah positif dan negatif besar, dan tanda arah komponen rektangular gaya dapat dinyatakan dengan skalar aljabar. Misalnya, komponen-komponen F dalam gambar 2-14A dapat dinyatakan dengan skalar-skalar positif F dan positif F, karena tanda arah mereka masing-masing sepanjang sumbu X dan Y positif. Dengan cara yang sama, komponen-komponen F dalam gambar 2-14B adalah F kuadrat X dan min F kuadrat Y. Di sini komponen Y ialah negatif karena berarah sepanjang sumbu Y. Negatif. Penting diingatkan bahwa notasi skalar ini hanya digunakan untuk bertujuan-tujuan komputasional, bukan untuk sajian-sajian grafis dan gambar. Di seluruh teks, ujung anak panah vektor dalam setiap gambar menunjukkan tanda arah vektor secara grafis. Tanda-tanda aljabar tidak digunakan untuk tujuan ini. Jadi vektor-vektor dalam gambar ditandai dengan menggunakan notasi vektor huruf tebal. Huruf miring dituliskan dekat anak panah. Vektor dalam gambar menunjukkan bedar vektor yang merupakan besaran positif. Notasi vektor Kartesian juga mungkin menyatakan komponen-komponen gaya dalam vektor-vektor satuan Kartesian. Dengan melakukan metode aljabar, vektor menjadi lebih mudah dilakukan, dan kita akan melihat bahwa hal ini menjadi menguntungkan untuk menyelesaikan soal-soal 3 dimensi. Dalam 2 dimensi, vektor-vektor satan Kartesian 1 dan I dan J digunakan untuk menyatakan tiap-tiap arah sumbu X dan Y, atau juga disebut F sama dengan resultan gaya koplanar. Salah satu dari 2 metode tersebut yang baru saja dijelaskan untuk menyatakan komponen-komponen rektangular sebuah gaya dapat digunakan untuk menentukan resultan beberapa gaya koplanar. Untuk melakukan tiap-tiap gaya, pertama kali diuraikan menjadi komponen-komponen X dan Y-nya, dan kemudian komponen-komponen bersangkutan dijumlahkan dengan menggunakan aljabar skalar karena mereka kolinear segaris. Resultan vektor dengan demikian adalah F kuadrat R sama dengan F1 plus F2 dan plus F3, dan turunannya itu adalah F1 XI
plus F1Y min F2XI plus F2YJ plus F3XI plus F3YJ sama dengan kita buka kurung F1XI plus F2X plus F3X tutup kurung plus F1Y plus F2Y min F3Y dan tutup kurung sama dengan F kuadrat RX tutup kurung I plus buka kurung F Y tutup kurungnya J. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu penyelesaian. Contoh, tentukan komponen-komponen X dan Y dari F1 dan F2 yang ditunjukkan dalam gambar U-17A. Ungkapan tiap-tiap gaya sebagai vektor Cartesian. Penyelesaiannya yaitu notasi skalar karena F1 bekerja sepanjang sumbu Y negatif dan besar F1-nya yaitu 100 Newton. Komponen-komponen ditulis dalam bentuk skalar. F1X sama dengan 0, F1Y sama dengan min 100 N. Jawabnya yaitu atau secara alternatif F1X sama dengan 0, F1Y sama dengannya 100 N dan diberi tanda panah ke bawah. Dengan aturan jajaran genjang, F2 diuraikan menjadi komponen-komponen X dan Y. Besar komponen masing-masing ditentukan dengan trigonometri karena F2X bekerja dalam arah min X dan F2Y bekerja dalam plus Y. Kita peroleh. Jawabnya yaitu F2X sama dengan min 200 sin 60 derajat. N sama dengan min 173 N sama dengannya yaitu 170 N atau diberi garis panah yang berbalik. F2Y sama dengan 200 cos 60 derajat. N-nya yaitu sama dengan 100 Newton. Sama dengan 100 Newton karena ini tidak min, jadi tanda panasnya ke atas. Notasi vektor Cartesian setelah menghitung besar komponen-komponen F2, kita dapat mengungkapkan tiap-tiap gaya sebagai vektor Cartesian. Vektor-vektor Cartesian. Operasi aljabar vektor bila diterapkan untuk menyelesaikan soal-soal dalam segitiga dimensi akan sangat tersederhana jika vektor pertama dinyatakan dalam bentuk vektor Cartesian. Aplikasi-aplikasi serupa akan diilustrasikan untuk vektor-vektor posisi dan momen dalam bagian-bagian terakhir teks. Sistem koordinat tangan kanan. Sistem koordinat tangan akan digunakan untuk menyusun teori aljabar vektor yang mengikutinya. Suatu sistem koordinat rektangular atau Cartesian dikatakan sistem tangan kanan. Suatu sistem koordinat rektangular atau Cartesia dikatakan sistem tangan kanan jika ibu jari tangan kanan menunjuk dalam arah sumbu Z positif ketika menunjuk sumbu Y positif. Komponen rektangular sebuah vektor. Sebuah vektor A boleh mempunyai 1, 2, atau 3 komponen rektangular sepanjang sumbu koordinat X, Y, dan Z. Bergantung pada bagaimana vektor berorientasi relatif terhadap sumbu-sumbu. Umumnya meskipun bila A diarahkan dalam oktan kerangka X,
Y, Z. Kemudian oleh penerapan Zezar-Genjang beraturan, vektor tersebut diuraikan menjadi komponen-komponen sebagai A sama dengan A kutip dan plus A, dan kemudian A kutip sama dengan AX plus AY. A dinyatakan oleh penjumlahan vektor dari 3 komponen rektangularnya, atau disebut A sama dengan A X plus A Y plus A Z. Di sini juga ada gambar potongan-potongannya dari A Z dan A ke Z, atau juga A Y itu turun ke X, A Y naik ke A kutip. Vektor satuan A umumnya, sebuah vektor satuan merupakan vektor yang mempunyai besar 1. Jika A adalah sebuah vektor yang mempunyai besar A sama dengan 0, maka vektor satuan yang mempunyai arah yang sama seperti A dinyatakan dengan U kuadrat A sama dengan A per A. Vektor satuan Kartesian. Dalam 3 dimensi, kumpulan vektor satuan Kartesian I, J, K digunakan masing-masing untuk menyatakan arah sumbu-sumbu X, Y, Z, seperti dinyatakan dalam tanda arah atau ujung arah panah. Vektor-vektor ini akan dijelaskan secara analitik dengan tanda arah positif atau negatif. Penyajian vektor Kartesian. Dengan menggunakan vektor sebuah Kartesian, 3 komponen vektor persamaan 2, 2 dapat ditulis dalam tanda kutip bentuk vektor Kartesian karena komponen-komponen tersebut bekerja dalam arah I, J, dan K positif, atau A sama dengan AXI plus AYZ plus AZK. Ada suatu keuntungan tertentu menulis vektor-vektor dalam komponen-komponen Kartesiannya, karena tiap-tiap komponen ini mempunyai bentuk sama seperti persamaan 2 dan 4. Maka besar dan arah dari tiap-tiap vektor komponen akan terpisah dan akan ditunjukkan bahwa hal ini akan menyederhanakan operasi-operasi aljabar vektor, terutama dalam 3 dimensi. Besar vektor Kartesian. Selalu mungkin untuk memperoleh besar vektor A, menyatakan vektor tersebut dalam bentuk vektor Kartesian. Dari segitiga siku-siku berwarna A sama dengan akar A pangkat 2 plus A pangkat 2Z. Dari segitiga siku-siku berbayangan menggunakan persamaan ini diperoleh A sama dengan akar A2X plus A2YZ. Jadi besar A adalah sama dengan akar kuadrat positif dari penjumlahan kuadrat komponen-komponennya, atau disebut juga A sama dengan akar A2X plus A2Y plus A2Z. Jadi besar A adalah sama dengan akar kuadrat positif penjumlahan kuadrat komponen-komponennya. Arah vektor Kartesian. Orientasi vektor A ditentukan oleh sudut arah koordinat A
atau alfa, B beta, dan X gamma. Diukur antar pangkal A dan sumbu-sumbu X, Y, Z positif yang terletak pada pangkal A. Perhatikan bahwa tanpa memandang di mana A berarah, tiap-tiap sudut ini akan berada di antara 0 dan 180. Bilangan-bilangan ini kosinus arah A. Sekali diketahui, sudut arah koordinat A, B, dan X dapat segera ditentukan dari kosinus inverse. Suatu cara mudah mendapatkan kosinus arah A adalah membentuk suatu vektor satuan dalam arah A. Persamaan 2, 3 jika A dinyatakan dalam bentuk vektor Kartesian sebagai persamaan 25. Kita peroleh dengan persamaan 26 membandingkan dengan persamaan 27 terlihat bahwa komponennya dan UA mempunyai besar 1, maka dari persamaan 29, 2, dan 9 suatu hubungan penting antar kosinus arah dapat diformulasikan sebagai jika vektor A terletak dalam suatu oktan yang diketahui, persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan salah satu sudut arah koordinat jika dua yang lain diketahui. Akhirnya, jika besar dan arah sudut arah koordinat A ditentukan, maka A dapat diungkap dalam bentuk Kartesian. Penjumlahan dan pengurangan vektor Kartesian. Operasi-operasi penjumlahan dan pengurangan vektor dari dua vektor atau lebih menjadi sangat sederhana jika vektor dinyatakan menjadi komponen-komponen Kartesiannya. Mengurang vektor merupakan kasus khusus penjumlahan vektor, hanya memerlukan pengurangan skalar dari komponen-komponen bersangkutan I, J, dan K, dan baik A semampupun B. Sistem gaya setangkup. Konsep penjumlahan vektor di atas dapat digenerasikan dan diterapkan pada sistem gaya setangkup. Resultan gaya merupakan penjumlahan vektor dari semua gaya dalam sistem dan dituliskan. Contoh, ungkapan gaya F yang ditunjukkan bekerja pada cantelan dalam sebagai sebuah vektor Kartesian. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu penyelesaiannya. Dalam kasus ini, sudut 60 derajat dan 30 derajat yang menentukan arah F bukanlah sudut arah koordinat. Dengan dua penerapan berurutan, aturan jajaran genjang F dan diurai menjadi komponen-komponennya X, Y, Z-nya seperti ditunjukkan dalam pertama-tama dari segitiga berwarna. F sama dengan 4 cos 30 derajat Kn plus 3,46 Kn. F Z sama dengan 4 sin 30 derajat Kn sama dengan 3,300 Kn. Kemudian dengan menggunakan F dan segitiga berasir berbayang, Fx 3,46 cos 60 derajat Kn sama dengannya 1,73 Kn. Fy sama dengan 3,46 sin 60 derajat Kn sama dengan 3,00 Kn. Jadi F buka kurung 1,73 I
plus 3,00J plus 2,00K tutup kurung KN. Sebagai sebuah latihan, tunjukkan besaran F memang 4 KN dan bahwa sudut arah koordinat A sama dengan 64,3 derajat. Vektor posisi. Dalam bagian ini akan diperkenalkan konsep vektor posisi, akan diperlihatkan dalam bagian 2 sampai 8 bahwa vektor ini penting dalam memperformulasikan atau vektor gaya Kartesian yang berarah antara dua arah sembarang dalam ruang, dan kelak dalam kita akan memakainya untuk menemukan momen sebuah gaya. Koordinat-koordinat X, Y, Z di seluruh teks ini kita akan menggunakan sistem koordinat tangan kanan untuk menunjukkan lokasi titik-titik di dalam ruang. Lebih lanjut, kita akan menggunakan konvensi yang telah digunakan dalam banyak buku-buku teknik, dan bahwa disyaratkan sumbu Z positif diarahkan ke atas atau disebut juga arah zenit, sehingga merupakan ukuran tinggi sebuah benda atau ketinggian sebuah titik. Sumbu-sumbu X dan Y dengan demikian terletak pada bidang horizontal. Titik-titik dalam ruang ditempatkan relatif terhadap titik asal koordinat 0 dengan pengukuran berurutan sepanjang sumbu X, Y, Z. Misalnya, dalam koordinat titik A diperoleh dengan bermula dari titik 0 dan mengukur XA sama dengan plus 4M. Sepanjang sumbu X, YA plus 2M. Sepanjang sumbu Y dan ZA sama dengannya min 6M. Sepanjang sumbu Z jadi A buka kurung 4,2 min 6 tutup kurung. Dengan cara serupa, pengukuran sepanjang sumbu X, Y, Z dari 0 ke B menghasilkan koordinat-koordinat B, yaitu B buka kurung 0, 2, 0 tutup kurung. Juga perhatikan bahwa C buka kurung 6, min 4, dan 1 tutup kurung. Vektor posisi. Vektor posisi R didefinisikan sebagai suatu vektor tertentu yang menepat suatu titik dalam ruang relatif terhadap titik lain. Misalnya, jika R merentang atau membentang dari titik asal koordinat 0 ke titik P atau X, Y, Z, maka R dapat dinyatakan dalam bentuk vektor Kartesian sebagai R sama dengan XI plus YZ plus ZK. Terutama perhatikan cara penjumlahan vektor ke pangkal dari 3 komponen menghasilkan vektor R dengan berawal pada titik 0. Orang bergerak pada X dalam arah plus I, kemudian Y dalam arah plus J, dan akhirnya Z dalam arah plus K untuk sampai pada titik P, X, Y, Z. Dalam kasus yang lebih umum, vektor posisi dapat diarahkan dari titik A ke titik B dalam ruang. Sebagaimana terlihat, vektor ini juga dinyatakan dengan R. Namun sebagai suatu hal konvensi, kita akan kadang-kadang menyatakan vektor ini dengan 2 subskrip untuk menunjukkan dari dan ke titik di mana dia diarahkan. Jadi R
juga dapat dinyatakan R, AB. Juga perhatikan bahwa RA dan RB dalam dinyatakan dengan gaya satu subskripsi karena mereka membentang dari titik asal koordinat. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu contoh soal. Sebuah karet pita elastik dicantolkan pada titik A dan titik B. Seperti ditunjukkan, tentukan panjang dan arahnya diukur dari A menuju B. Penyelesaian. Kita pertama kali menetapkan vektor posisi dari A ke B. Menurut persamaan 2-13, koordinat-koordinat pangkal A 1 M, 0, min 3 M dikurangkan dengan koordinat-koordinat kepala B yang berisi buka kurung min 2M, 2M, 3M yang menghasilkan R sama dengan buka kurung min 2M, min 1M, I plus 2M dikurang 0, J plus 3M dikurang min 3M K sama dengan buka kurung min 3I plus 2J plus 3K tutup kurung. Seperti terlihat, tiga komponen R menyatakan arah dan jarak yang harus dijalani sepanjang tiap-tiap sumbu agar bergerak dari A ke B, yaitu sepanjang sumbu X min 3IM, sepanjang sumbu Y 2J M, dan akhirnya sepanjang sumbu Z 6KM. Besar R menyatakan panjang pita karet. R sama dengan akar min 3 kuadrat pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 6 pangkat 2 sama dengan 7M. Dengan merumuskan vektor satuan dalam arah R, kita peroleh komponen-komponen vektor. Satuan ini menghasilkan sudut arah koordinat. Vektor gaya yang diarahkan sepanjang garis. Sungguh sering dalam soal-soal statika 3 dimensi, arah gaya ditentukan oleh dua titik melalui mana garis kerjanya melintas. Situasi demikian ditunjukkan dengan gaya F diarahkan sepanjang tali AB. Kita dapat memformulasi F sebagai vektor kartesian dengan menyadari bahwa dia mempunyai arah dan tanda arah yang sama seperti vektor R yang diarahkan dari A ke titik B pada tali. Arah bersama ini dinyatakan oleh vektor satuan U sama dengan R garis miring R. Jadi F sama dengan FU sama dengan F T per T. Meskipun kita telah menyajikan F secara simbol dalam, perhatikan bahwa dia mempunyai satuan gaya dan tidak seperti R atau koordinat-koordinat X, Y, Z yang mempunyai satuan panjang. F tidak dapat diskalakan sepanjang sumbu-sumbu koordinat. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu contoh. Orang yang ditunjukkan dalam menarik tali suatu gaya 70 Newton, sajikan gaya ini bekerja pada penopang A sebagai suatu vektor kartesian dan tentukan arahnya. Masuk ke penyelesaian. Gaya F dirunjukkan dalam arah vektor ini U, ditentukan dari vektor posisi R yang membentang dari A ke B. Untuk merumuskan V sebagai vektor kartesian, kita gunakan prosedur berikut. Vektor posisi koordinat-koordinat titik-titik akhir tali adalah A.
A adalah 0,0,7,5 M dan B 3M min 2M 1,5 M. Pembentukan vektor posisi dengan mengurangkan koordinat-koordinat X, Y, dan Z dari koordinat-koordinat X, Y, Z tidak B. Kita peroleh rumusnya yaitu R sama dengan 3M min 0 I plus min 2M dikurangi 0 J plus 1,5 M dikurangi 7,5 M K-nya sama dengan 3I dikurang 2J dikurang 6K. Tunjukkan cara seseorang dapat menuliskan R secara langsung dengan berjalan dari A-nya yaitu 3I M, kemudian min 2J M, dan akhirnya min 6KM untuk sampai ke B. Oke, sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu momen sebuah gaya, formulasi saklar. Momen sebuah gaya di sekitar suatu titik atau sumbu memberikan ukuran kecenderungan gaya untuk menyebabkan sebuah benda berotasi di sekitar titik atau sumbu tersebut. Misalnya, pandangan suatu gaya horizontal Fx yang bekerja tegak lurus terhadap gagang kunci Inggris dan ditempatkan sejauh dy dari titik 0. Terlihat bahwa gaya ini cenderung untuk menyebabkan pipa berputar di sekitar sumbu Z. Makin besar gaya atau panjang dy, makin besar efek pemutarannya. Kecenderungan rotasi ini disebabkan oleh Fx1 sedangkan disebut dengan torka, namun sangat sering disebut momen gaya atau momen M0Z saja. Terutama perhatikan bahwa sumbu momen Z tegak lurus bidang X, Y yang berbayang mengandung F dan D, dan bahwa sumbu ini berpotongan dengan bidang titik 0. Sekarang, penerapan gaya FZ pada kunci Inggris. Gaya ini tidak akan memutar pipa di sekitar sumbu Z. Malahan, dia cenderung memutarnya di sekitar sumbu X. Ingat, di dalam hati bahwa meskipun sesungguhnya tidak dimungkinkan untuk merotasi atau memutar pipa dalam cara ini, FZ menciptakan kecenderungan untuk rotasi dan dengan demikian momen M0X dihasilkan sebagaimana sebelumnya. Gaya dan jarak D berbeda pada bidang berbayang-bayang YZ yang tegak lurus terhadap sumbu momen X. Terakhir, jika sebuah gaya FY ditetapkan pada kunci Inggris tersebut, tak ada momen yang dihasilkan sekitar titik 0. Ketiadaan efek pemutaran ini muncul karena garis kerja gaya 0 dan karenanya tak ada kecenderungan rotasi yang memungkinkan. Gaya formulasi vektor. Momen gaya F sekitar titik 0 atau sesungguhnya di sekitar sumbu momen yang melalui 0 dan tegak lurus bidang yang mengandung 0 dan F dapat juga dinyatakan dengan menggunakan perkalian silang vektor, yaitu di sini R menyatakan vektor posisi yang ditarik dari 0 ke arah ke sembarang titik yang berada pada garis kerja R. Diyakini akan ditunjukkan bahwa memang momen M0 ketika ditentukan oleh yang benar. Perkalian silang ini mempunyai besar dan arah yang benar. Momen couple. Sebuah couple didefinisikan sebagai dua gaya paralel yang mempunyai besar yang sama, berarah berlawanan, dan dipisahkan oleh suatu jarak
tegak lurus D, karena gaya resultan dari dua gaya yang menyusuri kopel adalah 0. Satu-satunya efek sebuah kopel adalah untuk menghasilkan suatu rotasi atau kecenderungan rotasi dalam arah tertentu khusus. Sebagai suatu contoh praktis, sebuah kopel dihasilkan pada roda kemudi mobil ketika membelokkan roda-roda. Masih masuk ke pembahasan momen kopel. Di sini juga ada ilustrasi gambarnya dan penjelasannya, yaitu momen yang dihasilkan oleh sebuah kopel disebut momen kopel adalah ekivalen dengan jumlah momen dari kedua gaya kopel ditentukan di sekitar setiap titik sembarang 0 di dalam ruang. Untuk menunjukkan ini, perhatikan vektor posisi RA dan RB yang diarahkan dari titik S ke titik A dan B yang berbeda pada garis kerja min F dan F. Momen kopel dihitung di sekitar 0. Dengan demikian, M sama dengan RA X min F plus RB X-nya F sama dengan RB min RA X F. Masih masuk ke pembahasan momen kopel. Oleh aturan segitiga penjumlahan vektor, RA plus RB sama dengan FB atau R sama dengan RB dikurang RA, sehingga M sama dengan RX V. Hasil ini menunjukkan bahwa sebuah momen kopel adalah merupakan suatu vektor bebas, yakni dia dapat bekerja pada sembarang titik, karena M bergantung hanya pada vektor posisi yang diarahkan di antara gaya-gaya dan bukan vektor-vektor posisi RA dan R. Diarahkan dari titik 0 ke gaya-gaya. Karena itu, konsep ini sama dengan momen gaya yang memerlukan suatu titik atau sumbu tetap di sekitar momen-momen yang ditentukan. Formulasi saklar. Formulasi saklar, momen kopel M didefinisikan sebagai memiliki suatu besar M sama dengan Fd, dengan F merupakan besar salah satu gaya dan D jarak tegak lurus atau lengan momen antara gaya-gaya. Arah dan tanda arah momen kopel ditentukan dengan aturan tangan kanan, dengan ibu jari menunjukkan arah ketika jari-jari dilipat dengan tanda arah rotasi yang disebabkan oleh kedua gaya. Dalam sebuah kasus, M bekerja tegak lurus terhadap bidang yang mengandung gaya-gaya ini. Formulasi vektor momen kopel dapat juga dinyatakan dengan perkalian silang vektor dengan menggunakan persamaan 4 atau sampai 13, yaitu M sama dengan R sama dengan RX F. Penerapan persamaan ini dengan mudah diingat jika seseorang memikirkannya dengan memerlukan momen kedua gaya di sekitar suatu titik yang berbeda pada garis kerja salah satu gaya. Misalnya, jika momen-momen diambil di sekitar titik A, maka momen min F adalah 0 di sekitar titik ini, dan momen F ditentukan dari persamaan 4 sampai 15. Karena itu, dalam formulasi R dikali silang dengan gaya F terhadap mana dia diarahkan. Oke, sampai juga di akhir penghujung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya Muhammad Rifki Maulana dari Teknik Mesin semester 2 undur diri.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.